Cara bikin pembeli keluar uang lebih banyak ketika belanja di toko online kamu. Nah, ini nih, menurut gue salah satu materi penting yang perlu kalian kuasai sebagai seller. Kenapa? Karena gini, lu bayangin, nyari pembeli itu nggak gampang kan? Ya nggak? Kalian tuh harus ngeluangin waktu, ngeluangin tenaga, belum lagi pasti keluar modal, keluar uang gitu kan. Dan sekarang ini begitu pembeli masuk ke toko kalian, terus dia belanja cuma kayak 10.000, capeknya aja itu gak kebayar. Belum lain sebagainya. Dan beda dong kalau misalnya ketika satu pembeli itu datang terus lo bisa dapat penjualan mungkin sampai jutaan. Ini kan lebih menyenangkan kan, bener nggak? Karena ternyata setiap bisnis diukur dari ya berapa sih value atau nilai yang didatangin setiap konsumen lifetime di bisnis kalian tersebut. Semakin besar value-nya, udah pasti bisnis kalian bakal semakin besar. Nah, tapi ternyata nggak banyak seller ngerti gimana caranya. Makanya di video ini gue mau bahas, tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Jadi gini, pertama, yang perlu kalian sadari adalah sebelum gue bahas ini, sebenarnya ada beberapa cara di video ini, mungkin gue bakal spill sedikit. Kalau nanti misalnya banyak yang pertanyaan dan sebagainya, gue nanti bakal bagiin di video-video berikutnya. Tapi ini basicnya banget dulu deh, ya yang gue pengen kalian ngerti. Karena kalaupun gue kasih langsung terlalu banyak, gue rasa pasti banyak yang makin puyeng, jadinya malah gak kekerjain kan. Yang pertama adalah lo harus ngerti dulu cara manusia itu belanja. Kadang kita tuh selalu ngerasa, apalagi kalau para cowok ya, gue tuh logis banget. Ya nggak? Kalau belanja tuh gue logis banget, logika gue jalan banget dan lain sebagainya. Tapi faktanya, ternyata ketika kita belanja, kita tuh sebagai manusia nggak ada logis ya. Kagak ada logikanya. Yang bener adalah lu beli barang pakai emosi dan lu menjustifikasi itu pakai logika. Kebayang ya? Apalagi kalau cewek. Lu tau gak sih, gue baru lihat ada satu memes gitu ya, yang dimana ya cewek itu memang diciptakan buat ngabisin duit. Jadi katanya kalau misalnya dunia ini isinya penuh sama cowok, nggak ada cewek, justru ekonomi mandek guys, stuck. Kenapa? Cowok kan memang kodratnya lu cari duitnya, udah keluar duit, udah capek-capek keluar duit, terus udah gitu nggak keluar. Karena kita udah capek kan, aduh mau keluar duit, mau beli barang, butuh nggak ya? Aduh nanti nggak usah deh, nanti aja deh. Nah beda sama cewek, ya nggak? Cewek itu ada berapa dihabisin. Dan kadang itu yang bikin ekonomi berputar. Jadi kan ya kan orang-orang dagang pada laku, nanti kerjaan jadinya banyak, PHR-an ada, bonus ada, untung ada, di mana-mana ada gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Dan kalau kalian memang perhatiin, yang paling gampang tuh jual barang ke cewek. Ya kenapa kayak gitu? Karena cewek itu kan lebih kuat emosinya daripada logikanya. Bener nggak? Makanya mungkin kalian pernah dengar ya, ada istilah tentang girls math, yang kalau lu beli begini begitu ini untung ini, padahal kalau itu sama-sama aja bego keluar duit gitu kan. Tapi ya udah, itu fakta gitu kan. Jadi pertama lu ngerti adalah ketika pembeli mau beli barang, dia tuh pakai emosinya, nggak pakai logikanya. Makanya kunci pertama ketika kalian mau jualan adalah, bisa nggak penawaran kalian, barang yang kalian jual itu ngejual emosi, jangan pakai logika. Karena mereka tuh nanti udah beli pakai emosi, barulah tuh kan ini kan mumpung lagi diskon, gua untung. Logikanya main itu buat membenarkan doang gitu. Jadi itu adalah basic utama ya. Nah kalau misalnya lo ngerti kayak gini, makanya gini, kalian pernah nggak sih dengar ada istilah gini, oke, gue jual dua barang, katakanlah ini tablet dan ini jam, ini satunya 5 juta, ini 2 juta, nanti gue bilang ini 5 juta, ini 2 juta gitu. Dan itu kalah menarik dibandingkan gini, harga tabletnya 7 juta, lu beli ini gratis jam. Padahal sebenarnya secara logika ya sama aja. Tapi kenapa yang kedua lebih menarik? Karena berasaan, wah ini ada bonusnya. Padahal harganya memang udah di markup. Dan itu maksudnya gimana ya? Emosinya kena. Kan mungkin ini tabletnya, tapi karena ada bonusnya itu membuat dia logikanya membenarkan lebih gampang. Ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau buat e-commerce, salah satu cara paling gampang dan memastikan, atau gini, di jualan online, cara paling gampang dan memastikan supaya barang kalian dibeli lebih banyak, itu dengan cara naikatin EOV gitu disebutnya. Dengan cara lu manfaatin beberapa fitur bonus-bonus atau gratis-gratis. Kayak tadi, gue udah kasih contoh secara nggak langsung gitu. Karena sekarang gimana cara praktekinnya? Misalnya gini, yang paling simpel deh. Kalian ingat nggak sih kayak salah satu e-commerce yang gede banget, dan mereka tuh di awal ngegaungin tentang gratis ongkir. Nah, pasti lo tahu ya, gue di sini bukan mau memberikan contoh, gue bukan lagi mau kemana-mana, tapi gue mau nggak gini,
yang bikin di kamar tersebut orang pada belanja dan sampai sekarang ketanam. Ya gue nggak tahu ya di kalian ketanam apa nggak. Tapi kalau kayak di bini gue tuh, bini gue ngerasa gini, daripada gue bayar ongkir, mendingan gue bayar 2 kali lipat lebih mahal. Dapat barang itu lebih untung daripada dapat ongkir. Dipikir-pikir kayak ada benernya juga. Tapi dipikir-pikir lagi, bentar, gue keluar 20.000, gue bayar ongkir 10.000, uang gue cuma keluar 30.000. Tapi misalnya gue keluar 100.000, terus gratis ongkirnya gratis, yang memang cuma 10.000. Lu kan keluarnya 100.000, dan 100.000 itu jauh lebih besar daripada 30.000. Tapi gara-gara e-commerce ini bikin pembeli tuh kayak, oke, mending gue keluar segini daripada segitu. Nah ini adalah salah satu strategi buat mainin emosi. Karena yang ada yang namanya kata gratis, itu bikin otak kita tuh ngeluarin reaksi emosional positif yang bikin dopaminnya seneng. Terus udah gitu, wah, kapan lagi? Atau kagok nih segini, beli lagi deh yang lain. Padahal barang-barang lain kalau dihitung-hitung ya mungkin untung ini sedikit. Gitu kan. Nah, salah satu efek psikologis dari kata gratis ongkir yang kejadian adalah orang tuh ada yang namanya loss aversion atau takut rugi. Nah, ini yang harus di-trigger. Karena manusia basic kayak gini, udah tahu nih gue mau keluar duit, gitu kan. Artinya kan gue udah pasti rugi. Jangan sampai rugi lebih banyak. Maka dari itulah takut rugi itu penting buat dibikin. Dan kedua ada yang namanya endowment effect. Jadi saat kita ngerasa udah punya hak atas sesuatu yang gratisan, kita lebih susah nolak. Contoh, lo tau gak sih gue sering ketemu ya ada beberapa orang, biasanya cewek lagi sih, yang kalau udah punya voucher gratis ongkirnya banyak, dia tuh sayang kalau nggak dipakai. Atau gini, lu pernah nggak lu makan ke restoran, udah makan ke restoran, dikasih voucher 30% buat pembelian berikutnya, minimal 500.000. Dan ternyata nggak tahu kenapa, orang-orang itu seneng datang lagi buat pakai. Yang padahal kalau dihitung-hitung, kan orang rasa, iya gue lumayan kan hemat segini. Tapi lu udah keluar lagi nambah segitu. Jadi kayak lu udah punya hak dan lu harus claim hak tersebut. Dan ada yang namanya anchoring effect. Nah, anchoring effect itu apa? Ngebandingin harga produk dengan nilai ongkir normal sebagai acuan. Misalnya, ongkir biasanya 10.000, 20.000. Ketika misalnya ada kata gratis, kerasa kayak diskonnya besar. Padahal ya, memang semua harga produk juga pasti udah dinaikin kan. Bener nggak? Nah, efeknya apa nih? Kalau misalnya kalian bisa manfaatin beberapa psikologis dari tadi. Ini gue tadi ngomongin, bisa dibilang lu mainin gratis ongkir, lu mainin bonus, lu mainin apapun. Bener ya? Bener ya, ini adalah salah satu strategi penawaran gitu kan. Nah, yang bisa ningkatin penjualan apa sih? Nah, yang namanya berbagai bonus ini, yang namanya berbagai strategi ini bisa ningkatin conversion rate. Jadi kalau misalnya gini, kalian misalnya ngalamin gini ya, lu jualan, terus lu udah jualan, terus lu kayak ngerasa penjualan lu segitu-segitu aja, conversion rate lu rendah. Gue sering banget ditanya nih, kok gimana cara ningkatin conversion rate? Karena orang datang ke toko nggak pada beli. Itu kalau kayak gitu, kalian berarti punya masalah tuh. Bener nggak? Nah, cara mainnya adalah mainin beberapa hal yang bisa ningkatin penjualan. Contoh, lu bisa kasih bonus, lu bisa kasih cashback, lu bisa kasih gratis ongkir, gitu kan. Itu adalah beberapa caranya. Karena dengan kayak gini, ini dan ternyata terbukti ya, nggak usah jauh-jauh sampai bonus segala macam. Free shipping aja, ternyata itu bisa ningkatin penjualan tinggi, 20-40%. Ini sudah di riset. Dan terus, gimana cara manfaatinnya? Nah, cara manfaatin, misalnya buat ini, adalah lu bikin target AOV sedikit di atas rata-rata. Nah, makanya sebenarnya gue selalu bilang kan, kalau lu seller pintar, lu harus bisa mainin data. Manfaatin data pembeli lu berapa sih. Cuman gue tahu itu susah. Makanya di MEA kita lagi ngembangin sesuatu buat ngebantu kalian, buat ngembangin data kalian tuh gimana sih. Karena gini, data tuh di mana-mana banyak. Tapi lu bisa ngolahnya. Kagak bisa ngolah, percuma. Jadi data itu harus diolah. Misalnya simpelnya ya, gue punya kenalan yang ngajarin gini. Simpel banget. Lu punya data itu sebanyak apapun, itu lu harus olah jadi pengetahuan. Nah, dari pengetahuan, lu olah lagi pengetahuan itu jadi rencana bertindak, dan rencana bertindak bakal meningkatkan hasil. Bener kan? Contoh gini, kalian sadar nggak? Tahu nggak berapa sih rata-rata orang belanja di toko kalian? Katakanlah misalnya sekali keluar duit, sekali check out itu 80.000. Ya, kalau kalian bikin sesuatu bonus dan harganya 200.000, itu tidak terjangkau, jauh banget. Tapi kalau misalnya kalian naikin jadi 95.000 deh, ya nggak nyampe 100, tapi mereka udah biasa belanja 80, kagok, dikit lagi deh. Bener nggak? Nah, mungkin dia bakal beli barang tambahan, dan barang kalian ternyata fun fact-nya nggak ada yang 15 ribuan.
Bener nggak? Itu bakal bikin mereka jadi mungkin belanja 100 sekian, 110, 120, tapi mereka nggak berasa. Bener nggak? Nah, itu adalah salah satu caranya. Gitu. Jadi lihat rata-ratanya berapa, itulah nanti kita mungkin kasih treatment di angka segitu. Sebenarnya kalau lu jualan di e-commerce sih kabar baiknya kalau kayak gratis ongkir segala macam platform menanggung. Cuman gue tahu banyak seller suka ngerasa, aduh gara-gara dikasih ini nih admin gue gede banget segala macam, padahal si platform juga keluar duit banyak. Tapi memang itu adalah sesuatu yang bisa lu manfaatin. Dan ternyata ketika lu, dan kalau lu bisa manfaatin kayak gini, ternyata ya misalnya kayak lu manfaatin bonus apa segala macam, itu nurunin rasa sakit dari bayar. Faktanya, ternyata manusia itu kalau keluar uang, itu kita punya rasa sakit. Makanya sistem, kalian tahu gak sih sistem payment online, itu dirancang. Sebenarnya jahat juga sih. Kalau lu zaman dulu ya, contoh gini, bayangin lu jalan, gue gak tahu kalian zaman dulu gak sih, tapi gue termasuk orang yang di zaman dulu ya, yang kalau nyari duit, terus dapat duit cash, gitu, misalnya katakanlah 1 juta, 2 juta, beberapa ribu penuh di dompet, terus begitu, gue pernah satu kali, baru dapat duit yang dari dompet, terus gue mau beli barang, gitu kan. Terus begitu gue mau beli barang kan harus buka dompet, keluar duit, ngitung. Aduh itu lagi ngitung duitnya sakit loh. Jadi kayak gue keinget, anjir, gue buat dapetin ini capek nih. Susahnya keinget lagi, beli nggak ya? Dan barang yang gue beli bisa jadi gue kurangin. Dan sekarang yang namanya udah QRIS, udah namanya gesek segala macam, itu kita nggak ada ngitung, hilang loh. Itu yang mau dirancang seperti itu buat perputarannya lebih kencang. Gitu. Dan kayak bonus-bonus segala macam itu bisa bikin ngurangin banget rasa sakitnya pembeli. Jadi kayak online tuh udah bikin kayak orang tuh dibuat nggak sakit, tapi lu bisa nggak bikin mereka sakitnya lebih nggak berasa lagi, bener nggak? Biar mereka bisa langsung, yang penting bayar sekarang, gitu kan. Nah makanya itu adalah beberapa strategi yang bisa lu terapin. Sebenarnya banyak nggak sih yang lain? Masih banyak. Gue memang nggak bahas semua, gue bilang di awal di video ini, gue cuma kasih sebagian aja biar kalian nggak pusing. Tapi sebenarnya kalau misalnya buat teman-teman yang gabung di program pendampingan ordal nih ya, kita bukan cuman kasih tahu, tapi kita bikinin. Gue bikinin nih beberapa cara. Jadi kita bakal nge-track kayak per pembeli itu lo keluar, orang pembeli itu keluar duit lo berapa sih? Oh ya udah, kalau segini kita bakal bikin EOV lo jadi segini ya. Dengan kayak gini lo bakal dapat duit lebih banyak, lo bakal dapat profit lebih banyak, gitu kan. Kenapa kayak gitu? Kenapa maksudnya gue nggak dibahas semua gitu kan. Tapi seperti janji gue bilang, kalau kalian banyak yang pengen tahu, nanti gue bakal bahas lebih banyak. Cuman kalau di klien pendampingan kan kita bahkan bikinin, tinggal karena dengan dibikinin jadi bisa sesuai dengan bisnis lo, gitu kan. Dan karena setiap model bisnis gue tahu beda-beda. Jadi buat lo yang mau kerja sama kita, lo boleh klik link di deskripsi gue, gitu kan. Atau di Mea pun kita punya program buat naikin omset. Nah yang seperti ini, inilah yang kita bakal lakuin. Ya, kurang lebih kayak gitu materi gue hari ini. Buat kalian ada pertanyaan, tulis di komen. Gue pengen tahu feedback dari kalian. Jangan lupa buat like dan share. Bisa nggak sih modal dari reseller, tapi akhirnya bikin brand owner? Caranya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, tantangannya kayak gimana? Gue tahu mungkin banyak di antara teman-teman reseller saat ini kalau lo jualan online di e-commerce pasti ngerasa kayak, aduh, kok ya maksudnya marginnya ada sih, tapi kok kayaknya nggak bisa hidup ya, bener nggak? Lu dikasih diskon 30%, 40%, tapi kayak nggak bisa laku gitu loh. Karena ya potongan admin terlalu gede, belum harus ngiklan, belum harus lain sebagainya, dan bikin jadi kayak bisnis reseller tuh sekarang kayak nggak terlalu seksi lagi kalau lu jual di e-commerce. Bener nggak sih? Gue pengen tahu, apa lu bener nggak ngalamin itu? Nah di video kali ini gue mau spill gimana caranya biar kalian, teman-teman reseller, cuman buat yang berani ya. Tapi ini cuman buat yang berani nih. Jadi kalau lo yang, aduh gue nggak berani, nggak usah, gitu kan. Karena ya kalau lo perhatiin, ini kalian bisa lebih cepat kaya, ya kan. Faktanya seperti itu, gitu. Karena di sini gue mau bagiin gimana caranya biar kalian bisa. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, tadi gue udah spill. Sebenarnya kayak kelemahannya sekarang tuh jadi reseller tuh apa sih gitu. Memang reseller kan enaknya modalnya minim ya. Dan gini loh, sebagian orang berpikir modalnya minim. Bentar dulu. Ketika lo mau memulai modalnya minim. Tapi ketika kalian udah makin laku, stok kalian itu udah nggak minim lagi loh. Bener nggak? Bahkan banyak yang bisa ngalahin barang-barang brand owner. Gitu. Belum lama gue pernah ketemu di salah satu event yang diadain di kantor Mea. Ada satu orang reseller, jadi perlu skincare. Dia bilang, kok ini gue punya barang udah mau expired nih, bantuin dong. Bantuin gimana bu? Kata gue, iya ini banyak banget stoknya soalnya. Udah mau expired.
bantuin gimana caranya biar lakunya cepet nih, harus diapain lah, jualan di online ya. Emang ibu punya stok berapa? Dan dia bilang, saya punya stok 15 miliar. Gue sampai, what? Dalam hati ya, ini si ibu kebaikan, kepinteran, apa kayak gimana ya? Kayaknya dia punya stok 15M. Itu dia jadi brand owner bisa deh. Bener nggak? Cukup deh. Gitu. Bukan nggak cukup loh. Gitu. Itu cukup dan bisa dilakuin. Gitu kan. Sedangkan yang stok segitu juga jadi gede gitu kan. Makanya gue bilang ya, ini mungkin cocoknya buat kalian kalau reseller. Atau gini, lu sekarang reseller, gue nggak tahu kalian udah kecil atau udah besar. Kasih tau gue di komen makanya. Kalau masih kecil, nggak apa-apa lu tonton video ini. Lu dengerin dulu kalau lu punya berani. Lu biar lu tahu step-stepnya harus ngapain. Bener nggak? Nah tapi kalau kalian udah besar, kalian sadar nggak? Karena modal kalian udah mirip sama brand owner juga kok. Gitu. Dan gue bilang ini bukan berarti buat mematikan brand owner biar jadi resellernya kabur, enggak juga. Cuman kan kalau misalnya kalian banyak yang pengen lebih besar, nah ini adalah salah satu yang mungkin lo bisa belajari. Gitu ya. Nah kelemahan jadi reseller seperti tadi ya, margin tuh kecil. Ya 30%, 40% menurut gue sih nggak gede ya. Memang lumayan tapi nggak gede. Kalau marginnya lebih besar lagi justru karena bingung juga nih. Ini si brand ownernya ngapain gitu kan. Bener nggak? Nah terus kedua nggak ada kontrol. Nggak ada kontrol terhadap harga, nggak ada kontrol terhadap kualitas, nggak ada kontrol terhadap stok, gitu kan. Dan ya bisa dibilang karena barang yang kalian jual itu di mana-mana udah ada, bocornya banyak, pusing. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue juga pernah ngalamin. Gue mulai dari awal karir, gitu ya, gue jual produk suplemen itu sistemnya mirip reselleran juga, gitu kan. Kontrolnya nggak ada dan setelah maksudnya waktu yang gue ngalamin ya. Produk ini gue sempat menemukan polanya, sempat viral, ya udah gitu. Jadi ketika viral bukan gue doang yang untung, tapi kayak semua orang untung gitu. Dan ya kadang dipikir-pikir ya, sebel juga sih, anjir gue udah capek-capek, ini udah laku, kok orang lain yang laku udah gitu ya. Biasa kalau udah lagi laku dan ternyata naik daun, kan banyak tuh reseller berdebah yang jualannya harganya main harga potong, yang penting laku gitu kan, yang akhirnya ngegerus margin kita juga gitu. Nah itu masalahnya. Terus ya gimana caranya nih biar kalian bisa jadi brand owner? Kalau misalnya kalian pengen jadi brand owner, belajar jadi brand owner. Pertama, sekarang gini, menurut gue ya salah satu pengalaman berharga yang gue paling dapetin ketika gue jadi reseller adalah gue bisa belajar gitu kan, gimana cara jualannya. Ya kan, gue bisa belajar cara jualannya. Biasanya cuma satu hal yang gak dilakuin sama reseller, yaitu branding. Sisanya semua udah lu lakuin. Nyimpan barang, nyetok, ngorder, bener nggak? Lu udah lakuin tuh semua. Jualannya, gitu kan. Cuman ya branding kalian nggak lakuin, kalian cuma ngambil pokoknya barang yang lagi laku apa lu jual, ngeriset gitu kan. Nah di sini yang perlu kita belajar adalah gimana lihat pasarnya tuh kayak gimana. Jadi belajar ngeriset. Contoh gini, reseller juga kan banyak, brand owner punya banyak produk bisa macam-macam, ya kan. Dan kalian bisa lihat nih, yang laku tuh yang kayak gimana nih. Terutama kalau kalian mungkin ngambil beberapa produk gitu ya. Kalau yang lo cuma setia sama satu produk, ya kadang susah juga. Tapi gini, yang setia sama satu produk aja, gitu ya. Lo setia nih sama satu brand. Nah si brand tersebut kan punya beberapa hal barang. Ada yang laku, ada yang enggak. Bandingannya seperti apa? Nah, yang dulu gue banyak pelajari adalah, orang tuh kalau beli kayak gimana sih? Karena kalau brand, kadang suka pengen menciptakan dulu yang brand yang gue jual ya. Kadang berdebah juga sih menurut gue ya. Jadi kayak mereka tuh pengen mencoba menjual barang yang pasarnya beda-beda. Jadi bingung juga nih. Kadang kita jual ke anak muda, kadang kita jual ke orang tua, kadang kita jual. Ya kan maksud gue kalau beda-beda, cara jualnya susah, bener nggak? Sampai akhirnya kita sendiri mengerucutkan, gue mau spesialisasi di sini, yang laku adalah ABC, dan memang cuma itu doang yang laku. Kebayang gak lo? Cuman itu doang, yang lainnya kagak ada yang laku. Jadi di situ kita bisa belajar. Yang gue pelajari adalah kalau zaman dulu, gue tuh kalau jual ke satu market, mereka butuh apa, gue jual A, terus daripada gue bikin produk baru, gue kira-kira nih mereka butuh apa lagi, kasih lagi B, kasih lagi C, barangnya ke situ aja, itu lebih gampang. Gitu, itu adalah fondasi gue sampai sekarang, gitu kan. Nah jadi itu yang lo bisa belajar. Coba lo lihat dari barang yang lo jual, kalian punya pasarnya kemana. Nah terus kedua nih, kalau lo lihat tahu pasarnya kemana, coba kalian perhatikan. Kan ketika kalian jadi brand owner bukan berarti, nah ini juga yang salah nih, banyak reseller suka mikirnya tuh, si bos gue bikin produk skincare, jadi gue saingannya dia. Nah itu gua kasih tahu, itu bego kalau lu bikin kayak gitu. Kenapa? Itu lu terang-terangan cari musuh. Bener kan? Nah, dan menurut gue ya, kalau orang terang-terangan cari musuh udah gitu dengan caranya seperti itu, menurut gue sangat unethical, tidak etis.
Jadi ibaratnya kayak lu digedein dari produk ini, udah gitu lu jadi lawannya produk ini, atau lu nembak produk ini dengan harga lebih murah, itu orang paling bodoh. Dan biasanya nggak tahu kenapa kena batunya. Serius. Jadi gini, apa ya, dari ya ini yang gue ngalamin ya. Dari yang gue ngalamin, ini cerita aja ya. Jadi kayak beberapa pengalaman, itu awalnya agensi seller, dan dari awal kayak ada beberapa orang yang keluar dari timnya sendiri, terus udah gitu ceritanya ingin jadi kompetitor. Ya kan, dengan harga lebih murah segala macam. Dan nggak tahu kenapa, ini kayaknya udah kejadian ketiga atau keempat deh. Ketiga atau keempat nggak ada yang jalan. Bermasalah semua. Ada yang masalah sama investornya lah, ada yang masalah sama begininya lah, ada yang ngebajekin orang-orang lama, terus bermasalah aja semua. Gue nggak ngerti kenapa. Dalam hati kayaknya lu kualat deh sama orang. Ya kan, itu satu. Terus kedua, di Maya sendiri kan kita ngebangun agensi kreator ya. Agensi kreator, kita nge-build para kreator, dan sampai detik ini, jujur, udah ada 2 kreator, ex-Maya, yang cabut. Ceritanya dia merasa, oh gue punya banyak teman, gue mau bikin saingannya gitu kan. Malah berusaha ngebajakin orang-orang kita. Yang satu nggak jalan-jalan, kagak berkembang sama sekali. Yang satu lagi, lumayan sempat naik karena dia ada investornya cukup kuat, berani bakar duit. Tapi kemarin gue baru ngobrol, baru tahu kalau ternyata sekarang dia lagi dituntut sama seller. Dan begitu denger gue kayak, emang karma is real, man. Karma is real, and it's a bitch. Jadi ya ketika lo lakuin itu pasti ada deh. Jadi maksud gue adalah ketika gue bikin brand kayak gini, jadi gue bukan ngajarin kalian buat nembak atau ngelawan barang yang lu dulu jual, tapi tolong be smart, karena kalau misalnya lu pintar, bisa jadi, contoh gini, tempat kalian dulu misalnya ngambil barang, itu bisa jadi partner terbaik kalian. Ya, dan gue sendiri pun ngelakuin itu gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah gini, lu perhatiin, lu belajar pasar tadi gue udah kasih tahu. Kedua adalah lu perhatiin, dari pasar lu, ada nggak barang-barang kebutuhan lain ya yang dibutuhkan oleh market tersebut? Misalnya kalian jualan ke cewek, ya kalian jualan produknya cewek, jualannya skincare. Cewek mungkin butuh apa nih? Butuh fashion. Mungkin butuh apa nih? Butuh aksesoris. Butuh apa nih? Lu riset. Ada nggak kebutuhan dari pasar mereka yang belum terpenuhi? Nah, barang itu kalian coba cari. Bisa nggak kalian cari, bisa nggak kalian produksi, bisa nggak kalian bikin, buatlah barang-barang itu. Ketika lu bisa buat barang-barang itu, barang inilah yang bakal lu pasarkan. Jangan lu tembak 100% yang udah ada. Karena lu ngajak ribut namanya. Nah, terus kata gue gimana kerjasamanya? Nah, kalau udah bikin, lu udah riset, lu dapet testing dulu jalan apa enggak. Kalau udah jalan, nanti lu bakal bisa kerjasama sama si pemilik brand awal. Bikin paket bundling, bikin paket apa. Jadi pasarnya dia, jadi pasar kalian juga. Dan hubungannya juga gak ada masalah. Lu tetap masih bisa jual barangnya sama. Bener gak? Iya kan? Caranya seperti itu, bukan dengan cara lu tembak, wah udah deh. Mati dah lu, bunuh diri dah lu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah ketika kalian jualan, kalian juga bisa mulai dari private label. Bikin dulu nih, private label atau white label dulu. Jadi maksudnya ya nggak perlu bikin banyak kok sekarang kok supplier atau pabrik-pabrik yang bisa bikin private label. Nah, jangan lupa bangun cerita di balik si brand tersebut. Nah, bangun ceritanya kayak gimana? Misalnya, nih gue udah lama ini dan gue sadar ternyata ada satu masalah lain yang belum teratasi. Masalah tersebut adalah ini. Dari sinilah menginspirasi gue. Dan ketika kalian bikin co-branding, kalian kalau bikin story-nya bagus, bisa jadi malah si pemilik brand yang awal itu bersedia buat bantu promosi. Bener nggak? Jadi bukan cari musuh, tapi cari teman, cari partner. Gitu loh. Dan memang di bisnis itu memang lu butuh partner, butuh kolaborasi, bukan butuh tusuk-tusukan, bukan butuh oh ya udah nih barang dia yang laku ini gue tembakin aja. Itu cuman orang tolol yang nggak bisa mikir, yang nggak bisa menciptakan barang baru. Gitu ya. Nah, terus ketika lo udah bikin kayak gitu, story-nya ada, ininya ada, kalian promosi harusnya udah mulai lebih jalan. Dan mulailah bikin bisnis kalian dari yang kecil dulu gitu. Dari kecil lo coba lihat nih, bikin target dulu kayak oke, pertama gue mau cetak 1000 barang, nanti jadi 2000 barang, 3000 barang, sistemnya seperti apa. Nah, biasanya yang jadi sulit adalah bikin sistem. Bikin sistem tuh kayak gimana? Bikin sistem itu ya misalnya, satu pasti financing ya, keuangan pribadi sama bisnis harus keluar. Stock management, bener nggak? Udah gitu, dari stock management juga yang susah itu adalah gimana memastikan supaya barang kalian kalau ada expirednya nggak kena.
Ya nggak? Jadi kayak sistem FIFO, first in first out itu harus jalan. Gitu kan, stok pergudangan, stok bagian barangnya, terus udah gitu sistem marketingnya, sistem pengelolaannya, dan gimana cara ngejaga konsumen gitu. Hal-hal seperti itu yang harus dipikirin. Nah, terus apakah ketika jadi brand owner pasti enak? Ya nggak juga. Pasti banyak tuh tantangannya. Mulai dari kayak modal, ya nggak? Lu pasti butuh. Produksi barang, pasti butuh. Mentalnya gimana? Kalau di reseller, kalian bisa mikir, udahlah bagian cari ini mah udah bagian brand owner. Bener nggak? Ketika kalian jadi brand owner, nah lo harus mikir juga nih, gimana nih caranya biar barang gue makin dikenal. Makanya tadi di awal gue bilang kan, jangan ngajak ribut sama yang udah ada. Bener nggak? Karena kalau lo ngajak ribut, wah lo dibunuh-bunuhannya makin banyak. Mendingan kolaborasi, lumayan itu bakal membantu bagian kalian di sini. Tapi itu pun nggak mungkin 100% kan, karena namanya co-branding, dia pasti jual barang dia lebih fokus. Bener nggak? Ya, jadi kalian harus mikir yang ini juga. Persaingan iya, konsistensi dan gimana cara ngebangun pelanggan iya. Nah, itu adalah berbagai hal lain yang harus lu pikirin ke depannya. Bener nggak? Tapi nggak usah takut. Kalau misalnya lu ngerasa kayak, aduh gue butuh bimbingan nih kalau gue mau jadi brand owner, tenang aja. Gue punya satu program namanya konsultan pendampingan ordal. Jadi kita punya tim konsultan yang kita latih buat ngebantuin kalian, mendampingi kalian selama prosesnya. Rata-rata satu project itu 3 bulan, dan kita selalu bikinin target. Jadi kayak gini, kalau lo mau jalan panjang sama kita, bisa banget dari awal lo 0 mungkin sampai lo punya omset miliaran, kita bakal aturin step-stepnya seperti apa, action plan-nya seperti apa. Jadi ibarat lo tuh nggak jalan sendirian gitu. Lo bener-bener ada yang nuntun, ada yang ngedampingin sampai kalian jadi besar gitu ya. Jadi kalau buat yang mau, lo bisa klik link di deskripsi gua, coba atur jadwalnya biar kita bisa liatin apa yang bisa kita lakuin buat kalian gitu ya. Dan kalau misalnya yang bertanyain atau gue pengen tahu pendapat kalian, tulis di komen. Jangan lupa juga buat like dan share. Harus ngapain sih kalau misalnya calon buyer atau calon pelanggan kamu bilang, nanti ya Kak, aku pikir-pikir dulu. Gue nggak tahu dengan kalian, mungkin ada di antara kalian kalau seller pemula mungkin bakal berpikir, dia lagi pikirin, ntar lagi gue bakal dibeli. Nah, tapi jujur nih, kalau gue udah cukup veteran gitu ya, begitu ngedenger kalimat itu kayak bentar, ada sesuatu yang salah nih. Karena gini, nanti aku pikir-pikir dulu itu adalah kalimat yang menurut gue nih, ini tuh bener-bener di tengah-tengah ambang batas antara mungkin kalian dibeli, tapi bisa jadi kemungkinan besar kalian bakal hilang. Nah, terus emang ada caranya biar misalnya kita bikin orang yang bilang nanti pikir-pikir lu jadi beli? Ada. Nah, di sini gue mau kasih tahu ke kalian gimana caranya biar kita bisa ya nge-convert. Gue bilang 100% nggak mungkin ya. Tapi maksud gue sebagian besar lah orang yang lagi bilang pikir-pikir buat jadi beli produk yang kalian jual. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Ya, yuk kita mulai. Jadi gini, ya, fun fact, orang Indonesia itu orangnya to the point atau nggak enakan sih? Nah, pasti kita bakal ngerasa kayak, oh orang Indo sih nggak enakan, bener nggak? Jadi sebenarnya ketika orang ngomong, nanti gue pikir-pikir dulu atau apa, nah ini tuh bisa dibagi nih, alasan dibalik kalimat ngomong itu. 70% kasus memang mereka belum yakin, tapi bisa jadi karena lebih rendah ya. 50-70% kasus memang mereka belum yakin dah, bukan nggak mau beli. Tapi ada juga yang mungkin sekitar 20% nolak dengan halus. Ya, jadi sebenarnya mereka mau bilang enggak, cuman pikir-pikir dulu ya, gitu kan. Gak enak ngelihat muka kalian nih, muka seller udah ngarep banget, beli. Terus kan, gua nggak jadi beli, wah kayaknya kejam banget gitu ya, menghancurkan dunia orang lain tuh nggak enak gitu kan. Dan ada juga memang 10% yang biasanya memang bener-bener mikir dulu. Apakah mikir dulu karena butuh waktu, bentar, gue beli barang ini, nanti di rumah kepake nggak ya? Nah, atau misalnya butuh duitnya, ya nggak? Atau apapun itu. Nah, sebenarnya yang perlu kalian lakuin adalah pertama kali menurut gue yang paling penting adalah lo harus tahu apa sih yang bikin mereka mikir. Ya nggak? Nah, sebelum kalian tahu apa yang bikin mereka mikir, ada satu kunci poin penting yang biasanya banyak seller tuh suka lupain. Ya mau sales mirip lah. Ya. Pertama kali kalau lo mau jual barang ke satu orang, kalian bener-bener kalau bisa tuh maksud gue tahu lah karena waktu kita ngobrolnya singkat. Ya kan? Kalau jualannya offline ketemu langsung, mau jual apa nih? Mau jual jasa,
Mau jual asuransi, mau jual produk, mau jual rumah, mau jual apapun itulah. Kadang kita ketemu orang langsung dan kita cuma punya waktu mungkin kayak 5 menit, 10 menit gitu kan. Basa-basi, kadang nggak nyampe 5 menit, kita kasih lihat barangnya gitu kan. Dan terus ya udah kita mencoba menjual gitu kan. Apa itu misalnya di toko fisik ataupun dimanapun. Di online malah lebih kadang gimana ya. Di online itu malah lebih simpel lagi gitu. Karena mungkin kita cuma chat Shopee, chat TikTok, chat WA gitu kan. Dan kita kayak agak susah mengenalnya gitu ya. Nah, sebenarnya tips pertama yang gue mau kalian ngerti adalah gini. Kalau kalian jual barang yang murah, barang tersebut katakanlah mungkin di bawah 100 ribu. Mungkin kalian nggak perlu sampai mengenali lah, nggak perlu sampai mengenali. Karena kenapa? Barang 100 ribu, orang itu mikirnya cepat. Tapi kalau kalian menjual barang yang lebih mahal, mungkin harganya udah di atas 1 juta, ada baiknya kalian perlu sedikit lebih tahu, lebih mengenali, lebih profiling. Kira-kira orang ini siapa dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai meeting. Biasanya gue di timnya gue selalu ngajarin dan tim kita selalu ngelakuin kayak ketika kita mau misalnya mau meet sama orang ataupun apapun gitu kan, mungkin dari chat gitu kan, kita langsung bakal coba profiling. Gimana cara profiling? Profilingnya langsung stalking IG-nya, stalking Facebook-nya gitu kan, lihat di sosmednya buat kita kurang lebih tahu orang ini siapa. Terus udah gitu bagaimana kita mengenal tahu orang ini tuh kurang lebih seperti apa. Gitu kan. Nah, itu adalah poin penting gitu ya. Yang kalau misalnya lo bisa lakuin ini, bisa lo baca ini ya, lo bakal lebih enak gitu ya. Nah, terus poin kedua adalah dari orang itu kalian harus tahu kira-kira apa yang jadi alasan di balik pembelian tersebut. Nah, ini lo bisa tanya nih, misalnya kayak gini. Contoh, gue mau jual, misalnya gue lagi mau jual mobil. Mau ngomong memang gue lagi pengen ganti mobil nih, mobil lama gue mau gue jual gitu ya. Nah, gue lagi mau jual mobil, ada nih yang nyamperin gitu kan. Ada kan orang-orang yang nyamperin kan. Nah, kenapa gue bilang harus tahu alasan di balik pembelian? Karena kalau kalian bisa mengenali calon-calon pembeli yang ada, kita bakal lebih gampang buat ngejual. Contoh, ini gue cerita posisinya mobil aja ya. Kalau gue jual mobil, yang mungkin ketemu sama gue adalah satu orang yang perorangan jual beli mobil bekas. Nah ini nih, kemarin gue ada 1-2 orang yang sempat kontak. Jujur gue nggak suka sama karakter ini. Karena karakter ini mereka sebenarnya bukan melihat value, pokoknya mereka nyari untung, mereka bakal jual semurah mungkin dan bilang mereka mau jual beli. Yang dalam hati buat gue gitu ya. Terus kenapa kalau mau lo jual beli gitu kan? Kan gue bukan harus beramal juga sama lo kan, bener nggak? Yang kedua, dealer. Ya kan, mobil bekas juga jual beli tapi yang mungkin lebih lebih besar. Gitu kan. Ini juga sama. Reasonnya sama, perusahaan mereka bakal coba ngepres. Karakter ketiga itu mungkin adalah end user. Nah, end user, gue nyari end user. Gitu kan. Karena menurut gue kalau end user ibaratnya alasannya beda-beda nih. Ada yang memang lagi pengen ganti mobil kayak gue, mungkin ada yang pengen misalnya kalau mungkin ya lu tau gak sih kalau kayak ternyata mobil itu laku banget lagi mau end of year sama mau lebaran. Kenapa? Coba karena banyak orang pengen mudik pakai mobil baru. Wah, biar kelihatan keren. Status gitu kan. Jadi kan itu adalah momen-momennya gitu kan yang misalnya orang pengen kayak gitu kan. Nah, dari sini kita harus tahu nih orang ini mau beli itu apa? Apakah pengen naikin status ataukah misalnya pengen buat kenyamanan atau mungkin dia ya apapun itu gitu. Karena dengan status ini nanti kita bisa ngelihat, oh, kira-kira produk yang kita jual memenuhi nggak ya? Gitu. Atau kira-kira bisa nggak ya kita apa yang kita tawarin ke orang itu yang sesuai kebutuhannya jadi dia langsung mikir mau beli. Misalnya kalau orang mau, contoh katakanlah gini, orang mau mudik. Yang dicari kalau nggak mobil baru. Kenapa mobil baru? Karena mobil baru kan belum ada kemungkinan rusak. Pulang ke kampung jauh-jauh macet nih. Bener nggak? Atau mobil second yang mungkin performanya masih bagus banget. Jadi dibawa kemanapun, gas pengen gitu kan. Yang semuanya udah nggak perlu ada perbaikan sama sekali. Gitu. Nah, itu adalah ini ya kan targetnya kan. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat karakter A ini butuhnya apa, B butuhnya apa, C butuhnya apa, mana yang ditawarin, itulah yang bakal di close. Ketika dia masih mikir-mikir, berarti ada 1-2 poin yang dia harapkan yang belum kejawab. Nah, di situ kalian harus cari tahu, Pak, emang Bapak pertimbangannya apa lagi nih kalau boleh tahu? Nah, kalau misalnya udah tahu pertimbangannya, oh, saya mau bawa keluar kota, misalnya saya mau bawa keluar kota. Oke, Pak, ini lo lihat ya, mobil ini ban masih bagus. Aki masih baru, apalagi nih, wah ini kaki-kakinya enak, AC dingin, tenaga pol. Ini Pak, Bapak bawa misalnya dari Jakarta sampai Papua misalnya, nggak tahu gimana caranya, kuat gitu kan. Nah itu kan maksud gue adalah salah satu yang begitu seperti itu dia bakal berpikir kayak gitu. Terus kita bisa bilang kayak titik jual berikutnya, Bapak mungkin boleh cari mobil lain, lihat-lihat aja dulu ke tempat lainnya. Orang pasti pengen membandingkan.
Terus udah gitu ketika Bapak ke tempat lain, ke showroom atau kemana, mereka memang cuma dipermak bagusnya aja gitu kelihatannya. Tapi kan nggak tahu nih dalamnya gitu. Karena kalau di sini saya tahu nih pemakaiannya kayak gimana gitu. Jadi ya terserah Bapak sih, Bapak mau pilih yang mana. Cuman kalau saya jadi Bapak, saya bakal ngambil ke sini. Nah, itu adalah cara buat meyakinkannya. Dan biasanya ketika kalian ngerti, kalian tahu orang itu maksudnya butuhnya mana, sukanya di mana, itu bakal jauh lebih gampang. Jadi pertama profiling, kedua cari tahu. Nah, terus udah gitu gimana nih? Nah, kita perlu tahu gimana cara mempengaruhi isi kepala pelanggan. Nah, ini juga kadang banyak sales yang nggak ngerti nih. Emang ada nggak sih cara buat mempengaruhi isi pelanggan? Ada dong. Gimana? Pertama adalah lu perlu trust. Trust itu didatengin dari mana? Trust itu tergantung nih, kalian lagi jual apa? Lagi jualnya di online atau di offline? Kalau di online, mungkin trust bisa lewat testimoni, bukti nyata, video unboxing, gitu kan. Itu di online. Kalau di offline, trust itu mungkin lebih kayak ketika datang, kita berpakaian rapi, kita percaya diri, gitu kan. Terus kita ramah, gitu kan. Dan itu bisa bikin orang itu nyaman, gitu. Ada teknik yang namanya perlu mirroring, samain frekuensi, gitu. Jadi kayak ketika dia lagi ngobrol, kita berasa nyambung, gitu. Cari, ada nggak sih maksudnya konektivitas tuh gini, misalnya kalian ngobrol sama orang, biasanya ada beberapa topik kayak kerjanya di mana Pak, tinggalnya di mana, ininya di mana, oh kalau di sini enak ya, kalau di sini bagus ya, dan ada topik-topik yang kita bisa bikin langsung kayak orang ngerasa klop gitu ya. Nah berikutnya yang kedua, kalian juga bisa pakai yang namanya urgensi dengan cara apa, stok terbatas. Tapi tunjukin alasannya, stok terbatas itu harus masuk akal juga. Misalnya kita bilang jual barangnya apa nih, oh kita jual barangnya katakanlah tas. Tas ini Pak, barangnya nggak banyak karena ini handmade dan ini dibuatnya untuk satu tas itu mungkin butuh waktu sampai 3 bulan. Karena Bapak lihat ini detail banget produknya dan produk seperti ini kayak gini gitu kan. Nah itu kayak gitu contoh misalnya salah satu scarcity-nya. Atau misalnya kalau barangnya katakanlah rumah atau mobil, barang-barang yang lebih mahal, itu lebih gampang lagi. Rumahnya cuma satu. Ya kan, rumah cuma satu, cuman itu doang, nggak ada lagi, emang mau yang mana lagi gitu kan. Dan udah gitu bilang dengan jujur, kemarin juga ada beberapa orang udah sempet lihat, saya nggak tahu kayak gimana ya, kalau Bapak mau lihat tuh lihat dulu aja gitu ya. Terus udah gitu ceritain manfaat. Nah manfaat itu penting dibandingin fitur. Kalau kita bahas fitur itu kan kayak iPhone 13 itu kameranya berapa puluh megapiksel atau segala macam, tapi lebih manfaatnya adalah mungkin yang dijual iPhone adalah ini barang eksklusif, ketika kamu pakai di kalangan teman-teman kamu itu kamu langsung wah kelihatan paling keren, paling ini gitu kan, paling up to date, paling keren dan lain sebagainya, atau eksklusifnya dapat gitu kan. Nah itu adalah manfaat langsung yang dirasain sama orang. Nah terakhir jangan lupa juga buat manfaatnya yang namanya follow up, karena kalau bisa kita tuh close transaksi saat itu juga gitu kan. Nah gue pernah belajar, gue lupa bukunya apa, ada dari salah satu buku yang ketika mereka jualan, dia tuh bilang gini, oh saya pikir-pikir dulu Pak, oh yaudah Pak, nggak usah repot-repot, Bapak nggak usah pikir-pikir. Kenapa? Karena ketika Bapak balik lagi ke sini, saya jamin barangnya udah nggak ada. Itu menurut gue satu cara yang simple, elegan, gitu kan. Dan maksudnya, yaudah kalau lu walk out dari sini, berarti lu bukan ini gue, dan gue nggak akan mau jual ke lu lagi. Gitu. Kalaupun barang nggak ada, pokoknya nggak akan pernah dijual lagi gitu. Nah, tapi itu salah satu cara yang maksudnya maksud gue kalau misalnya kalian super pede, kalian tahu barang ini bagus dan kalian tahu orangnya tinggal sedikit di push, orang itu bisa beli saat itu juga. Tapi kalau misalnya batal. Tapi memang tergantung ya, maksud gue dalam penjualan kadang hal-hal seperti itu juga simpel, mempermudah. Udah, lu nggak mau, ya udah nggak usah pakai gitu. Nggak masalah kok, gue nggak rugi kok, lu yang rugi. Nah, misalnya seperti itu gitu. Atau kalaupun misalnya kalian belum sepede itu nggak masalah. Biarin dia pikir-pikir, 1-2 hari mungkin ada baiknya dikontak lagi gitu kan. Tapi ingat, kalau dikontak lagi terlalu banyak, itu tergantung ya, mau jualnya mau apa, mau pakai postur atau mau enggak gitu. Kalau misalnya dikontak lagi nggak banyak ya udah gitu. Karena kalau misalnya kadang kita terlalu ngemis, bisa jadi harganya dipres habis juga gitu. Nah, jadi itu adalah beberapa tips gimana caranya ngerubah yang pikir-pikir jadi beli. Nah, sebenarnya buat mempermudah kalian melakukan itu semua gitu kan. Nah, kalian perlu coba deh pakai yang namanya link creator. Nah, karena di link creator ini nih, nah gue nemu ini website ini tuh banyak banget fiturnya buat ngapain? Satu, datengin leads. Lu nggak mungkin bisa dapet orang yang mau beli kalau leads aja nggak ada kan? Bener nggak? Datengin leads. Terus lu bisa ngolah juga, karena dia ada fitur CRM-nya, jadi bisa membagi orang-orang yang udah kalian nanya itu, jadi misalnya nih orang mungkin baru nanya. Yang udah beli pindahin otaknya. Nah, nanti jadi kalau yang udah dikontak tuh, nanti lu bisa kirim WA khusus, blast khusus buat orang-orang yang udah lagi mikir-mikir.
gitu kan. Atau yang udah tinggal toel dikit lagi nih, bisa bahkan sampai dibagi ke berbagai section. Nah, berbagai section ini bakal mempermudah kalian buat jualan produk yang mau kalian jual. Jadi itu dia tadi. Nah, kasih tahu gue kalau ada yang mau lu tanyain atau ada yang lu tambahin. Gue pengen tahu feedback kalian di komen. Jangan lupa juga buat like and share. Checkpoint yang harus kamu kejar kalau kamu mau scale up di bisnis online kamu. Gue mau tanya, siapa sih yang nggak mau naik kelas bisnisnya? Pasti kayaknya nggak ada deh, bener nggak? Logikanya nggak ada ya, kan nggak mungkin ada orang yang kayak, oke, gue cuma dapat sebulan untungnya 2 juta, terus gimana? Gue maunya 2 juta aja deh, gitu. Kalau mau 4 juta, jangan, kegedean. Gitu. Kayaknya nggak mungkin kan, bener ya, semua orang ya, udah dapat sekian, pasti pengen naik kelas lagi. Nah, cuman masalahnya adalah, gue mau naik kelas, tapi ada nggak nih tanda-tanda atau checkpoint yang harus gue tahu gitu loh. Jangan sampai mau coba naik kelas, mencoba, tapi nggak naik-naik, yang ada jatuh makin dalam. Kan repot banget kan, bener nggak? Nah, waktu dulu gue awal mulai, gue berharap kayak gue pengen tahu checkpointnya apa sih, checklistnya apa sih yang harus gue lakuin apa sih. Dan akhirnya, ya gue nggak ada yang ngasih tahu gitu kan. Akhirnya sekarang gue perhatiin, oh ini nih kurang lebih kayak gini, kalau dari pengalaman gue, tanda-tanda artinya lu udah bisa, lu udah harus naik kelas lagi ya. Tanda-tandanya kayak gimana, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Nah, jadi gini, checkpoint pertama yang lo harus tahu dan lo harus bisa lewatin adalah kalau kalian mau next scale up, kalian harus ngerti. Harus, bukan cuma tahu ya. Ini kalau tahu tuh lo pemula. Kalian harus ngerti siapa pasar utama kalian. Kenapa gue bilang kalian harus ngerti? Karena gini, kalau lo ngomong, lo tahu nggak jual ke siapa? Gue sampai sekarang masih sering ketemu seller yang omsetnya udah gede, tapi mereka nggak tahu pasar mereka siapa. Ya udah, pokoknya gue bikin barang yang penting murah, barang gue laku, selesai. Itu lo nggak tahu pasar lo siapa. Dan kalau lo nggak tahu pasar lo siapa, lo buat nyiptain produk lain dan sebagainya susah. Jadi kayak lo tuh laku karena beruntung. Gue bakal fair ngomong laku karena beruntung. Bisa nggak lo ulangi? Belum tentu. Dan makanya suka banyak orang yang suka stres kayak, gue harus bikin apa lagi ya? Kenapa? Lo nggak ngerti. Kalau lo ngerti sama pasar lo, jujur yang gue alamin ya, gue ngerti sama pasar gue. Malah gini, ide itu sangat banyak. Tenaga gue yang nggak mampu melakukan. Kebayang nggak? Guanya yang nggak mampu ngejar. Jadi kayak, oh ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa, itu bisa, itu bisa. Jadi poin pertama adalah, ngerti nggak lo? Gimana cara lo ngerti? Lo harus tahu pembeli lo rata-rata siapa. Lo ngobrol sama mereka, lo kenali mereka, tanya mereka masalahnya apa, yang mereka mau apa, harapannya, impiannya, cita-citanya, apapun lah. Ibarat gini, surganya mereka apa, nerakanya mereka apa, lo harus tahu. Ngertiin dulu, dan udah gitu ketika lu ngerti, nah nanti lu bisa lebih gampang gitu kan, bener ya, buat ngelakuin yang kedua. Yang kedua adalah, kalau lu udah ngerti, target lu yang berikutnya adalah lu punya penjualan yang stabil. Stabilnya tuh berapa lama? Stabil itu ngomongin bukan cuman hitungan bulan. Menurut gue mungkin 1-2 tahun stabil. Jadi lebih lama gitu, penjualan udah stabil, oh angka penjualan lu segini. Dan lu bisa, udah mulai bisa menargetkan gitu ya. Kayak, oke, tahun ini omset gue katakanlah 1 miliar, tahun depan gue mau 2 miliar. Dan lu memang butuh bikin target tahunan. Bentar lagi udah mau akhir tahun nih. Ya kan? Nah, udah mau akhir tahun, ibaratnya udah waktunya kita bikin resolusi, nggak kerasa banget kan. Nah, biasanya ya setiap tahun gue kayak, oke, tahun ini gue mau ngejar berapa ya? Karena kenapa? Kalau lu nggak bikin dulu targetnya, tidak akan mungkin pernah tercapai. Jadi yang benar bikin dulu targetnya berapa, nanti lu breakdown gimana cara nyampainya. Dan jangan pernah bilang kayak target itu terlalu jauh. Gue juga waktu awal misalnya gini, gue bilang, oh gue mau ngajar gini. Suka ada yang, ini gila lu, ngarep banget, nggak mungkin. Tapi kalau misalnya gue aja nggak berani kepikiran, nggak mungkin nyampe. Ibaratnya kadang mending lu try to shooting the moon, karena kalau lu tembak bulan nggak dapet, masih dapet bintang. Ya nggak? Tapi kalau nembaknya di bawah, ya dapetnya apa? Ayam dong. Bener nggak? Ya nggak? Jadi penjualan harus stabil 1-2 tahun. Nah, buat nyari stabilin penjualan, nah ini yang tricky. Tricky-nya gimana? Karena kalau lu ngomong stabil 1-2 tahun, kalau misalnya gini, 1 bulan, 2 bulan tuh gampang. 3 bulan, 6 bulan masih gampang. Karena lu punya satu produk, laris, viral, itu bertahan tuh satu produk. Tapi kalau 1-2 tahun, itu biasanya itu perlu 3-4 fase. Nah, 3-4 fase ini yang maksud gua apa ya? Udah bikin satu rame, oke, udah rame nih. Nah, lu tuh harus siapin next-nya apa gitu. Supaya ketika ini mau turun, tetap naik. Dan itulah cara ngejar kestabilan seperti itu. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah ketika cash flow lu sehat. Ya, cash flow pasti harus sehat. Kalau lu nggak sehat, wah, itu repot justru. Nah, gimana cara ngomong cash flow sehat? Simpelnya adalah lu punya buffer. Punya nggak di talk bisnis lu buffer 3 bulan sampai 6 bulan biaya operasional. Yang kalaupun omsetnya 0, hidup. Nggak ngapa-ngapain.
gitu. Ini susah guys. Bener, ini susah karena nggak semua profit langsung dihabisin buat ekspansi, tapi ada yang buat buffer dulu. Terus sistem operasional itu udah rapi. Operasional udah rapi, cirinya gimana? Simpelnya gini. Kan kalau misalnya ngomongin panjangnya banyak ya, tapi simpelnya kalau lo mau ngetes bisnis lo udah rapi atau belum, lo cobain hari ini, atau terserah lo kapan, lo pergi keluar kota, keluar negeri, 1 bulan. Nah, lu ketika balik, berantakan nggak? Kalau berantakan artinya sistem lu nggak bener. Harus ada yang lagi ini. Dan bahkan ketika lu pergi, pasti lu diteleponin terus, kerjaan lu banyak. Nah, itu artinya nggak bener. Nah, itu adalah sistem operasional. Ngeceknya kayak gitu. Gitu kan. Nah, terus udah gitu lu juga, sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, lu sampai paham posisi brand lu di pasar kayak gimana. Ini lebih besar lagi. Karena kalau posisi brand di pasar itu lu tahu, berarti ya mau main di mana nih? Murah, atau premium, atau gimana, lawannya siapa, gitu kan. Udah gitu, nah yang paling penting juga adalah udah punya repeat order belum, repeat buyer belum, pelanggan loyal yang pasti beli terus. Kalau udah punya pelanggan loyal, ya udah, itu udah skala wajib buat naik kelas. Gitu. Nah, terus gimana cara nge-scale up-nya? Kalau ini kan tanda-tandanya. Caranya adalah pertama lo harus punya sistem data yang detail. Jadi lo tahu kondisinya seperti apa, ininya seperti apa, dan bikin sistem data ini buat menganalisa. Sebenarnya kalau di kamar enak semua dikasih, tapi kadang kitanya nggak ngerti bacanya. Makanya sebenarnya kalau daripada pusingnya, lo bisa kerja sama kita Demia, kita bisa jadi konsultan data analis lo. Gitu, konsultan data analis lo, kayak misalnya yang perlu dilihat apa dari satu toko nih, gue ada bikin videonya, lo lihat di sini. Nah, terus udah gitu lo perlu audit juga. Omsetnya gimana, cash flow-nya gimana, timnya gimana, gitu kan. Cari bagian paling lemah dan perbaiki terus. Malah sebenarnya gini, gue pernah, gue pernah belajar kalau ternyata misalnya lu sebagai CEO perusahaan, lu tuh harus selalu keep upgrading setiap bagian lini bisnis. Makanya kalau di Jepang pernah dengar ada prinsip Kaizen namanya. Kaizen itu adalah perbaikan kecil terus menerus, gitu. Karena gini, kalau yang gue ngalamin ya di perusahaan gue bangun A misalnya nih, benar, nanti gue jalan pindah ke B. Di B ini pokoknya gue kencangin di B, udah makin benar. Terus ketika gue balik ke A, gue bakal merasa ini kok ketinggalan banget nih. Nanti ketahuan lagi nih, apalagi nih yang harus ditabokin dari A nih kan. Tabokin dari A, bener lagi, nanti ketika ke B, kayak gitu, selalu kayak gitu. Tapi maksudnya ya lu memang harus selalu audit, selalu tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena zaman sekarang, apalagi zaman digital, itu perubahannya cepat banget. Gitu, kayak di setiap platform tuh ya kayak bukan per 3 bulan lagi, per 1 bulan sekali ada something new. Kecepatan itu, dan kalau kita nggak ngikutin, kita bakal ketinggalan. Gitu kan. Nah, terus kalian mulai dari uji scaling dari yang kecil dulu. Misalnya dari kecil-kecil naikin, bisa nggak bertahan terus? Bisa nggak lu ketemu pola? Bisa nggak dapetin strategi yang terbukti, dapat growth formula yang dinaikin itu terus-menerus bisa buat naik. Nah, ketika lu bisa naik, lu gampang banget buat growth. Dan jangan lupa ada safety net-nya. Dan ada ininya loh, ada bumpernya. Karena ketika kita lagi growth kan keluar duit, kalau lu jatuh gimana? Harus ada netnya di belakang biar jatuhnya tuh nggak sakit, gitu kan. Nah, kurang lebih itu dia tadi beberapa hal yang lu perlu tahu dan lu bisa lakuin buat scale up bisnis lo. Nah, gimana? Kerasanya kayak nggak gampang ya, bener nggak sih? Agak susah ya, bener nggak? Tapi memang itu faktanya gitu kan. Nah, kalau lu nggak mau kerja sendiri, lu bisa bareng sama kita di konsultan ordal pendampingan gitu kan. Kita bisa dampingin kalian buat jalanin proses ini. Atau ya kita juga bisa bantuin kalian nih di sisi marketingnya buat growth-nya lebih kencang. Tapi yang perlu gue ingetin, gue bisa di marketingnya, operasionalnya tetap PR lo juga, gitu kan. Jadi jangan sampai udah penjualan laku, operasionalnya nggak kejar. Jadi itu dia tadi beberapa tanda-tandanya. Kasih tau gue kalau ada pertanyaan, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.